Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bercerita kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW dengan kerinduan terdalam kepada umatnya. Beliau, Rasulullah SAW, menciptakan sejarah sepanjang kehidupan yang dimulai Rasulullah diangkat Allah menjadi seorang Rasul saat berusia 40 tahun, bertepatan dengan turunnya wahyu pertama Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, bertepatan pada turunnya wahyu pertama Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Setelah itu pun Rasulullah merasa bimbang dan mengalami pergulatan batin yang sangat kuat. Lalu Rasulullah SAW bertemu Waraqah dalam perjalanannya dan meyakinkan Rasulullah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umatnya, yaitu kita semua. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayatnya, sampai Rasulullah menutup kedua matanya. Itu Rasulullah telah bertemu Allah. Dari 23 tahun masa kerasulannya, dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun Rasul berdakwah di kota kelahirannya yaitu Makkah, dan 10 tahunnya lagi dihabiskan untuk berdakwah di Madinah. Jadi 3 tahun awal Rasulullah SAW berdakwah di Makkah secara sembunyi-sembunyi, menyampaikan dari satu orang ke satu orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW saat itu, dilempari batu, dilempari kotoran, dihadang, dicaci, dimaki. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apakah membalasnya? Apakah menghukumnya? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW berdoa, mengangkat kedua tangannya dengan sangat-sangat memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah umat-umatku, mereka belum tahu, maka lembutkanlah hati mereka agar mereka bisa menerima. Hanya Engkau sang pembolak balik hati hamba-Mu. Amin. Rasulullah membalas dari yang kejahatan menjadi kebaikan. Betapa mulianya hati Rasulullah SAW. Kita umat muslimah yang beriman kepada Rasulullah, kita belum pernah melihat wajahnya Rasulullah
Rasulullah SAW belum pernah menatap Rasulullah karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Ada suka dan duka di sini. Dukanya, kita belum pernah melihat wajah Masya Allahnya Rasulullah SAW. Namun sukanya, ada kabar gembira bahwa kita umatnya demi Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, termasuk orang-orang yang sedang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan selalu salawat beriring salam kepada Rasulullah dan keluarga serta sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah sampaikanlah walau satu kebaikan. Itu bisa sebagai dakwah kita dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan dakwahnya. Sekian dari saya, semoga kita semua bisa merenungkan dan Allah lembutkan hati kita untuk ditanamkan selalu sifat memberi ilmu, untuk membagi ilmu, dan semoga kita bisa menumbuhkan kebaikan, semoga kita bisa menegakkan kebaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jelas, rinci, tersusun dalam Al-Quran dan Hadis. Kesalahan terletak kepada saya.